Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arda Pramesti Agustiani dari semester 2 kelas A akan mereview pertemuan ke-6 mata kuliah Hukum Pidana pada tanggal 1 Maret 2021 dengan dosen pengampu Ibu Prof. Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan asisten dosen Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. Bab 4, hubungan sebab akibat, yaitu kausalitas. Tujuan dari ajaran sebab akibat yaitu yang pertama, untuk menentukan hubungan antara sebab akibat yang berarti menentukan ada dan tidak adanya tindak pidana. Dan yang kedua, tujuannya untuk menentukan pertanggungjawaban seseorang atas suatu akibat tertentu yang berupa suatu tindak pidana. Dan yang selanjutnya, teorinya dari ajaran sebab akibat atau kausalitas. Yang pertama, teori conditio sine qua non, yaitu teori ekuivalensi dengan berisi teori ini berasal dari Van Bury atau Jerman, yaitu tiap syarat adalah sebab dan semua syarat mempunyai nilai sama karena apabila suatu syarat tidak ada maka akibat akan lain. Dan baik syarat positif maupun negatif sama-sama sebagai penyebab timbulnya akibat. Sehingga jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka akibat konkretnya lain pula. Dan kebaikan teori ini adalah mudah diterapkan, tetapi menimbulkan masalah karena terlalu luas lingkup berlakunya pertanggungjawaban pidana. Dan selanjutnya, kesulitan teori ini adalah terlalu membentang ke belakang sehingga tanpa batas. Dan yang selanjutnya, yang kedua, teori individualisasi mengadakan pembatasan antara syarat dengan sebab secara pandangan khusus, atau mengindividualisasi, yaitu secara konkret mengenal perkara tertentu saja dengan mengambil pendapat sesudah kejadian atau postpartum dalam menentukan akibat dari sebab dilihat dari rangkaian syarat itu dilihat dari sendiri-sendiri. Dan yang ketiga, teori generalisasi. Peristiwa ini melihat peristiwa sebelum kejadian atau antefaktum, yaitu serentetan syarat yang merupakan perbuatan manusia dapat akibat dari suatu peristiwa, yaitu dilihat dari perhitungan yang layak atau pengalaman hidup yang umum terjadi. Menurut teori ini harus dicari sebab yang sama atau adekuat untuk dapat menimbulkan akibat yang bersangkutan. Oleh karena itu, teori ini disebut teori adekuat. Ukuran dari teori ini adalah keadaan atau kebiasaan sehari-hari dari kejadian yang muncul. Sekian review pertemuan ke-6 mata kuliah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.